Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Kalau gak dalam raiso mamam. Rontok pisan bodiku lur. Enak istirahat sebentar nih. Mumpung angin sepoi-sepoi. Padahal hampir rata-rata penduduk di Cianjur ini berkebun dan bertani. Tapi kok beras sama buah malah banyak yang impor yo. Sebelum istirahat, bersih-bersih dulu yo lur. Ingat, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang muda. Kuat maksudnya. Daripada pusing mikirin, mending aku merem dulu. Kali aja mimpi jadi Sultan Cianjur. Yang bermain ya teh? Hayang! Bener ya teh? Bener! Nah, kayak kurang dihabisin ke dia dua, nya. Nih buru-buru dicokot. Papa heula nya. Nah, hiji, dua, telo. Bener weh! Temen teh, Aduh, rame banget. Perasaan aku di sawah bukan di pasar deh. Woi, berisik main apa? Mau tidur ajak main. Ayah hadiahan, permen. Ada apaan? Permen. Cah cilik ganggu aku aja. Lagi enak-enak mimpi, malah diajak main. Ya wis lah, aku ikutan. Main apa juga pasti menang. Gimana cara mainnya? Hah? Kayak para rebut-rebut yang tua buru-buru. Manggunna teh dicokot gitu. Oh, direbut gitu? Ya. Mainan mudah ini mah. Aku pasti langsung menang kalau main begini doang. Ya, nyenengin anak-anak lah, biar nambah pahala. Lebih besar hadiahnya. Yang ini hadiahnya lebih gede. Ya. Wah, ya. Yuk. 2, 3. Anak-anak tidur digangguin pada ribut-ribut mainan. Wow, kena tipu aku sama bocah-bocah. Awas ya anak-anak, main sini sunatin kalian. Dul, kamu kenapa sih marah-marah terus, Dul? Ini teh, dikerjain sama anak-anak, lo anak-anak tidur. Daripada marah-marah terus, mending kita itu yuk ngambilin tutut. Bantuin saya ngambil tutut. Wah, ternyata pepatah habislah gelap, terbitlah terang itu bener nyata, lur. Habis kena kentut, ada bidadari ngajak nyari tutut. Tutut iku sejenis dengan keong sawah. Biasanya tutut tinggal di perairan tawar di dataran rendah, seperti di rawa-rawa, danau, dan sungai yang beraliran lambat. Sebaran hewan ini ada di hampir seluruh pulau besar di Indonesia, kecuali Papua. Di negara lain, tutut juga dapat ditemukan, lur, seperti Thailand, Laos,
Kamboja, dan Vietnam. Nanti tolong langsung dicuci terus direbusin ya. Oh ya Kak. Makasih dulu. Oh iya, tutut juga termasuk bahan makanan favorit banyak orang. Selain enak, tutut iku kaya gizi, bahkan mengalahkan kandungan gizi lobster loh, Lur. Kandungan vitamin dan nutrisi dari tutut yang lengkap sangat baik untuk membantu regenerasi sel dan menjaga kekebalan tubuh hingga bisa mencegah kanker. Aku jadi pengen buru-buru mengolah tututin, Lur. Tapi inget, mengolah tutut ada triknya biar tidak bau amis, Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak tutut atau ngerebus tutut supaya bau amisnya hilang. Nah, salah satu cara nih bisa dikasih kapulaga, dijamin bau amisnya hilang. Boleh dicoba. Karena umumnya tutut diolah dengan rebusan bumbu kuning, sekarang kita bikin olahan tutut yang berbeda yuk, Lur. Nama olahan kali ini nasi liwet tutut mentai. Nah, ini bahan-bahannya, Lur. Pertama, iris tipis bawang bombay, bawang putih, dan bawang merahnya, Lur. Iya, hampir lupa bahan utamanya, tutut yang sudah dibersihkan, Lur. Kak, nih Kak, keong tututnya Kak, udah aku rebus, udah aku congkel sekalian. Oh, udah semuanya? Udah Kak. Iya, makasih ya Dul. Oh iya, ada yang bisa aku bantu lagi ya? Belum ada sih, nanti aja kalau ada yang mau dibantu lagi, dipanggil lagi ya. Oh iya, ntar kalau udah matang kabarin nih Kak ya. Iya, makasih Dul. Ya, tinggal dulu ya Kak. Nah, lanjut motong-motong bahan, Lur. Kali ini kita pakai 2 jenis paprika, yang merah dan hijau. Karena namanya nasi liwet, jangan lupa kita tanak juga berasnya yo, Lur. Beri isian bawang merah, bawang putih, juga cabai rawit ke dalam beras. Jangan lupa bumbu penyedap seperti garam, daun serai, dan juga lada. Selesai semua, tinggal kita masak deh nasinya, Lur. Ini yang bikin nasi liwet di sini rasanya berbeda, Lur. Yo, masak nasinya masih pakai kayu bakar. Dari harumnya aja udah aku pastikan rasanya nikmat, Lur. Nasi liwetnya sudah matang. Sekarang giliran olah tututnya yo, Lur. Tumis irisan-irisan bawang dan paprikanya yo, Lur. Jangan lupa bumbu lainnya seperti garam, gula, dan kecap asin biar tambah gurih rasanya. Selesai menumis, sekarang bikin saus mentainya, Lur. Campur rata mayonese, bumbu cabai, dan saus pedas. Campuran ketiga bahan ini menciptakan cita rasa pedas dan menambah kekenyalan saat menikmati daging tututnya, Lur. Oh iya, mentai iki aslinya dari Jepang. Di kota besar macam Jakarta, mentai banyak dijual, Lur. Biar tampilannya ndak kalah sama yang dijual di restoran, tambahkan lembaran rumput laut, Lur. Ini dia daging tutut yang sudah lepas dari cangkangnya.
sebagai lauk utama di olahan mentai kali ini. Tuang saus ke atas tututnya sampai tertutup semua ya lur. Jos tenan iki lur. Tambahkan lagi rumput lautnya, tapi gak perlu banyak-banyak ya lur. Nanti rasanya malah dominan rumput laut. Aku yo pengen rasa daging tututnya yang dominan. Lalu bakar lur. Ini yang khas saat membuat mentai. Ini bisa menambah enak dan memperkuat aroma. Lihat, lelehan rumput laut sama sausnya bikin perutku keroncongan lur. Bicara soal kreasi makanan, Indonesia punya banyak banget bahan pangan yang tersedia di alam. Liwet tutut mentai ini contohnya. Apalagi memadukan makanan khas Jepang dengan cita rasa lokal. Mantep. Nih Dul, liwet tutut mentainya udah jadi yang tadi kita pasak. Weh. Silakan dicoba Bu. Dul, Ini cobain. mentai tutut tadi nih. Iya, yang tadi kita masak tadi. Coba. Ayo, Bu. Wah, asik tenan. Aku ditawari makan sama 2 bidadari ngene. Dan ini bukan mimpi. Rasanya enak tenan lur. Daging tututnya maknyus, lembut, berpadu dengan saus mentai yang khas. Apalagi ditambah nasi liwet. Pas jadi makanan berat iki lur. Aku kasih 4 jempol untuk kreasi makanan ini. Lur, sopo doyan walo? Itu loh, labu kuning yang suka dijadiin lampu saat Halloween. Ini buahnya. Tak panen sih ya lur. Lur, itu wis kepak diker ke Bu Halim ya. Oh, antar ke Bu Halim? Iya. Oh, ya Pak. Iya, ya. Wah iki tantangannya lur. Satu labu rata-rata beratnya 4-5 kg. Kalau yang tak pikul 13 buah, yo bisa dihitung sendiri toh berapa kilo waluh yang aku bawa. Wah, buat tenan pokoknya. Tapi buat gundul sih nggak masalah lur. Tetap semangat mikul. Lah, iku lur, challenging banget. Jalanane menurun. Untung cuma 1 turunan. Ada 7 turunan, 8 tanjakan, bisa mudiar lur. Alah, kok yo ada motor lewat. Waduh, piye to Mas? Labu sing tak pikul jadi berantakan kabeh iki. Untung nggak ada yang rusak walue. Kalau sampai remuk bisa ciloko ki aku. Bu, Ya, Dul. antar waluh nih Bu. Oh ya, tolong ya, dikupas lalu dikukuskan ya. Semua ini Bu. Nggak usah, secukupnya aja. Oh, ya Bu. Nek masalah kerja, aku nggak pernah setengah-setengah lur. Mumpung di sini, sekalian aku bantu-bantu Bu Erlin ngurusin waluh yang mau diolah. Aku harus membelah waluh jadi 2. Harus kuat motongnya. Soalnya
kulit waluhnya keras. Di UKM ini, wakeh olahan waluh yang dibuat. Ada yang dibikin stik waluh dan geplak. Setelah dipotong, pisahkan bagian bijinya. Kemudian, cuci daging buahnya. Setelah bersih, waluh langsung dikukus. Butuh waktu sekitar 1 jam sampai waluh benar-benar empuk dan mudah ditumbuk. Lagi ya Bu ya, coba lihat. Ternyata Mbak Risma dan Bu Erlin juga membuat waluh jadi makanan kekinian. Mereka lagi menyiapkan bahan makaroni apem waluh. Wah, makaroni apem? Piye kuwi bentuke? Aku jadi penasaran. Mbak Risma membuat adonan makaroni dari bubur gandum atau oatmeal. Kalau Bu Erlin memarut kelapa untuk membuat adonan apem. Oatmeal ditumbuk sampai halus, lalu ditambah gula. Kalau sudah tercampur, langsung disaring. Kemudian, campurkan putel alias putih telur. Aduk sampai tidak ada yang menggumpal, Lur. Oh iya, setelah diparut, sekalian ambil santannya. Mbak, ini Mbak, waluhnya Mbak. Oh iya, Udah ditumbuk Mbak. Oh ya, saya minta sebagian aja ya. Iya Mbak. Udah, Ndus, setengahnya dibawa ke dalam lagi ya. Oh, ini Mbak ke dalam? Ya. Oh, ya Mbak. Bu, ini Bu waluhnya Bu, udah siap Bu, udah lembut. Oh iya, makasih. Ini bawa sana ya, Ndul, udah matang. Ya Bu. Bu, ini Bu, geplaknya Bu udah jadi Bu. Iya, taruh situ saja. Oh ya. Adonan geplak waluh yang sudah matang langsung dicetak. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Ojo lali, pasang plastik mika di cetakan supaya nggak lengket. Kemudian diikat seperti ini. Bu, ini labunya udah halus. Oh iya, ya tak campur sekalian aja. Oh iya. Lanjut buat adonan apeme. Waluh kukus dicampur ke adonan apem dan diaduk sampai rata. Kemudian masukkan tepung beras, gula, dan tepung terigu. Aduk lagi, Lur. Tambahkan sedikit pengembang dan vanili. Diamkan sampai adonan mengembang. Oh iya, adonan makaron dibuat warna-warni supaya lebih cantik. Tuang adonan ke plastik segitiga. Kemudian bentuk bulatan seperti ini. Kalau loyangnya sudah penuh, langsung masuk oven. Oven dipanaskan pada suhu kira-kira 150 derajat yo. Gak perlu lama-lama memanggang. Cukup 15 menitan, makaron sudah matang. Biasanya tengah makaron diisi coklat toh. Kalau iki mau diganti geplak waluh, pasti jos iki rasane.
Belum selesai lur, adonan apem yang sudah mengembang dicetak bulat-bulat. Ojo lali, pakai margarin supaya makin gurih. Tambah sedikit minyak biar nggak lengket. Wes, bisa digoreng iki. Biar matangnya merata, tutup penggorengannya yo. Kalau sudah setengah mateng, taburi potongan walu. Jadi ada sensasi tekstur walu saat dimakan. Wah, iki yang istimewa. Letakkan makaronnya di tengah apem. Masak sebentar lagi sampai apemnya mateng. Iki yang namanya spesial lur, perpaduan makanan internasional dan tradisional. Aku sudah nggak sabar nyicipi rasane. Kalau bentuknya sudah jelas, super keren yo lur. Des, ibu-ibu, apa malahnya sampun dados? Yuk dicipi yuk. Bu, bu, madek nih bu, nyicipi nih. Apa malu bu? Enak teman ya. Wah, bener-bener juara rasanya dan teksturnya. Lembut khas kue apem pas dipadukan dengan kenyalnya makaron ditambah geplak yang kenyal. Rasanya geplak walu juga nggak terlalu manis. Cocok pokoknya disatukan dengan makaron dan apem. Pasti nggak nyangka toh, apem dan geplak walu bisa dikombinasi dengan jajanan internasional. Lor, hidup-hidup itu kadang di atas, kadang di pohon. Biasanya banyak sih, ini mana ya? Nggak tahu. Gara-gara Kak Mika mau bikin cemilan, ku malah disuruh cari semangah. Tapi yo demi Kak Mika, Gundul mah siap Kak. Hati-hati Dul. Oh ya Kak. Tapi yang dicari Kak Mika gak kaleng-kaleng. Ini dia lur, namanya semangah. Ada yang tahu apa itu semangah? Orang lebih mengenalnya sebagai kroto. Itu loh, telurnya semut rangrang. Hewannya kecil, tapi gigitannya luar biasa. Manfaat semut ini sangat besar lur. Semut rangrang banyak ditemukan di pohon buah-buahan. Semut ini bisa dimanfaatkan sebagai pengendali virus, jamur, atau kutu yang menyerang tanaman buah-buahan. Karena kita cuma butuh telurnya, yuk aku pisahin dulu nih. Pedes-pedes menyala kulitku. Untuk misahinnya gak susah-susah amat lur. Cukup ditampi, semut pun pergi. Oke, sip. Sudah hempas semua semutnya. Tinggal dimasak aja nih lur. Kata Kak Nika, semangahnya mau dijadikan isi risol. Walah, ada-ada aja.
Tapi yo boleh juga tuh dicoba. Bumbu risolnya sederhana saja. Ada bawang putih dan bawang merah yang diulek. Jangan lupa tambah garam. Nah, yang suka pedes kayak aku, tambahin cabai rawitnya. Tapi hati-hati yo, jangan sampai bikin mules. Namanya risol, pasti ada sayurannya dong. Kali ini sih pakai paduan wortel dan brokoli. Oh iya, ada yang tahu manfaat brokoli? Bukan hanya banyak vitamin yang bagus untuk daya tahan tubuh yo. Sayuran berwarna hijau ini juga kaya kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang. Anika, ini semangahnya udah bersih? Oh iya dulu ya, makasih ya. Ini juga bumbunya sambil ditumisin ya. Oh ya kak. Penasaran gimana rasanya risol semangah? Sabar yo, aku bikin isiannya dulu. Tumis bumbunya sampai harum. Lalu tambahkan sayurannya. Mulai dari sayuran yang teksturnya keras seperti wortel, baru disusul brokoli. Kalau sudah agak layu, masukkan semangahnya. Telur semut rangrang ini nggak cuma enak yo, tapi katanya juga banyak proteinnya. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Oh iya, jangan lupa cicipin dulu supaya rasanya pas. Jangan sampai keasinan atau hambar. Anika, semangahnya udah ditumis sih kak? Udah matang? Ya Dul, duduk sini ya, bantuin isi. Oh ya kak. Siapkan kulit lumpia. Kemudian tambahkan isi risol. Kalau sudah, baru digulung. Jangan terlalu banyak isinya, disesuaikan ukuran kulitnya. Kalau kebanyakan isi, malah bisa merusak bentuk risol. Sekarang tinggal mengunci gulungan. Oleskan putih telur seperti ini. Wes iki, tinggal dicelupkan ke kuning telur, lalu masukkan ke tepung panir. Nah, kuning telurnya akan membuat tepung panirnya lebih menempel. Jadi, gak ambiar saat digoreng. Risol digoreng dalam minyak panas. Setelah warnanya kekuningan, langsung dibalik. Nah, kalau sudah matang begini, boleh diangkat yo. Piye Lur, pengen? Ayo ah, langsung dicoba aja. Ayo Dul, risolnya semangahnya udah jadi nih. Ayo, dicicipin.
Wih, mantap. Gurih renyah rasane. Cocok buat cemilan pengganjal lapar. Karena semangah ini dia proteinnya tinggi, jadi dia bagus untuk perkembangan otak, untuk regenerasi sel, itu bagus banget. Ya lumayan lah, gak sia-sia pengorbananku. Bentol-bentol dikeroyok semut terang-terang terbayar dengan rasa risolnya. Waduh lur, ciloko iki. Gara-gara semalam nonton bola, bangunku telat. Dul. Kok kowe lagi wae teko? Piye toh lagi wae teko ki lho Rahma ling metek ket mau isuk. Walah, jadi diomelin aku lur. Wis kuwi ndang cepet direwangi Rahma iki pesenane akeh dino iki. Oh iya Pak, ya tak bantuin. Langsung panen aja yuk lur. Kasihan juga konsumen udah nungguin bunganya. Kali ini aku masih di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang lur. Yang aku mau panen ini namanya bunga piko. Sekilas bunga ini mirip bunga desio, tapi beda lur. Bunga ini masuk ke dalam jenis aster. Perbedaannya, kalau daisy ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan aster. Selain itu, tumpukan daisy lebih rendah dibandingkan aster. Aster berasal dari negeri Tiongkok dengan tinggi tanaman dapat mencapai 70 cm. Mbak, udah banyak belum Mbak? Udah. Ayo pulang ya Pak yo. Ya udah. Dul, Ya Pak, iki gawanan kowe. Aku arep gawe kue. kue apa tuh Pak? Kue cake, Dul. Wah, Mbak, cocok banget iki. Bunga piko dimasak kue. Pasti yummy. Tak anteni rumahku ya, ngeterke. Oh iya Pak. Ya, tak gawe kue sik ya. Nggih, tak bantu ini selene. Ku bikin apa yo? Ini bunganya. Ku bikin selai bunga pikok dulu aja. Jadi yang kita gunakan hanya bunganya aja, yaitu bagian kelopaknya. Buat yang di rumahnya banyak nyamuk, nah selain mempercantik halaman rumah, bisa juga digunakan untuk mengusir nyamuk. Karena bunga ini memiliki zat yang tidak disukai oleh nyamuk lur. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan detoksifikasi lur, alias mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Di Jerman saja tanaman ini mulai dilirik sebagai bahan obat-obatan. Sip, udah cukup banyak ini. Sekarang langsung kita masak. Untuk bikin selai ini mudah kok lur. Masukkan air dan gula ke dalam wajan. Aduk merata sampai mendidih dan mulai mengental. Kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal dimasukkan deh kelopak bunga pikoknya. Saat bunga sudah masuk, harus sambil diaduk biar gak gosong yo. Boleh juga ditambahkan garam sedikit supaya menambah cita rasanya. Supaya makin kental selainya, tambahkan tepung maizena yo. Wah, sudah mulai mengental ini.
tinggal aku kasihin ke Mbak Rahma. Bahan-bahannya ada tepung terigu, telur, gula pasir, SP, full cream, dan garam. Ternyata Mbak Rahma lagi mau bikin cake yang lagi ngehit, yaitu Korean bento cake. Awalnya kita pecahkan kedua telurnya, lalu tambahkan gula, SP, dan susu full cream. Diaduk sampai adonan berubah warna menjadi putih dan mengembang. Jika sudah mengembang, barulah masukkan tepung terigu. Tapi boleh juga loh ditambah sedikit garam. Diayak aja yo saat memasukkan supaya tidak ada yang menggumpal. Aduk hingga adonan mengental, mirip seperti adonan martabak yo. Mbak, Ya? adonannya udah jadi, Mbak. Udah, Dul. Nah, nih selainya juga udah jadi. Selainya jadi. Mbak, adonannya nih dicampurin nih kelopak bunga pikoknya. Lebih enak, Mbak, lebih Apa gurih. iya? Iya. Ora adonanku gagal piye? Udah yo. Ya wis ntar Udah, tambahan udah campurin aja nih. Mbak, tak tinggal dulu ya, Mbak yo. Nanti Emang Dul. bukan bonsai. Oh. Nanti nes mateng kabarin, Mbak yo. Yo. Bisa yo. Yo, hati-hati. Aduk sampai rata. Setelah itu tinggal dicetak dalam loyang. Tipis aja lur, soalnya kata Mbak Rahma mau berlapis-lapis. Tinggal dimasukkan ke oven kurang lebih 20 menit lamanya. Untuk mempercantik kuenya, kita bikin krimnya juga. Mentega, lalu susu kental manis, dan gula halus. Diayak dulu yo gula halusnya supaya krimnya lembut. Aduk sampai teksturnya yang diinginkan yo. Yang lembut yo Mbak Rahma. Tambahkan sedikit pasta makanan yo. Nah, kalau begini kan jadi makin cantik krimnya. Tinggal kita mulai susun deh. Cake yang sudah matang dan dingin kita cetak bulat yo. Dan jangan lupa oles dengan selai bunga pikoknya. Lalu tutup dan olesi selai lagi lur. Sempurna iki lur. Sekarang tinggal kita lapisi semua sisinya menggunakan krim. Ini dia hasilnya lur. Korean bento peacock cake-nya sudah jadi. Langsung tak icip wae yo. Rasanya istimewa lur. Tidak terlalu manis, tapi sensasi bunga pikoknya masih terasa banget.